Gue udah 2 tahun bantuin mertua ngurus kebun anggur. Kebun yang tadinya hancur gara-gara utang 1,8 miliar. Gue sulap jadi ladang duit yang untungnya 11 miliar setahun. Tapi dia malah ngerobek surat perjanjian bagi hasil kita. Cuma dilempar duit 20.000 perak. Terus ngatain gue kuli teknik yang cuma tahu main tanah. Gue nggak pakai ribut. Gue ambil itu duit 20.000. Terus langsung gue sewa lahan tandus yang gak laku di desa. Pas musim gugur tahun depannya, kebun anggur dia hancur lebur jadi semak belukar. Sedangkan anggur gue laku keras 600.000 per kilo, harga sultan. Dia sujud di tengah kebunnya yang udah busuk. Nangis semalaman. Sampai mampus pun dia nggak bakal paham kenapa dia kalah. 2 tahun lalu, kebun Pak Jaka kena penyakit daun kuning parah. Utangnya numpuk di mana-mana. Pihak bank tiap hari datang nagih. Gue datang bawa hasil riset tanah selama 5 tahun. Pakai formula yang gue racik sendiri. Gue bantuin dia kerja gratis. Kita sepakat di atas kertas, gue kasih teknologi. Untungnya bagi 2, 50/50. Waktu itu dia sesumbar, menantu itu udah kayak anak sendiri. Nanti kalau udah cuan, bapak beliin rumah gede buat kamu sama Arini. Tahun ini, pas pesta panen raya anggur Syain Muscat, Pak Jaka gayanya selangit pakai baju branded, nemenin belasan tengkulak keliling kebun. Bapak-bapak, ini resep rahasia turun-temurun keluarga kami. Dia sombong banget sambil cuap-cuap. Tahun ini untung bersih 11 miliar mah gampang. Para bos buah pada acungin jempol. Pak Jaka makin terbang. Ngerasa udah jadi suhu pertanian paling jago. Nggak ada yang tahu. 10 menit sebelumnya, gue baru aja ngecek tingkat kemanisan buah, 19,5 Brix. Padahal di pasaran, 18 Brix aja udah kelas sultan. Kualitas super. Pas orang-orang udah pulang semua, gue keluarin surat perjanjian bagi hasil yang gue simpan 2 tahun itu. Gue ngomong pelan. Dalam hati cuma mikir. Akhirnya gue bisa beliin Arini rumah beneran. Muka bangga Pak Jaka langsung berubah kaku. Dia nyamber surat itu. Terus langsung dia robek sekuat tenaga. Surat yang jadi bukti perjuangan gue 2 tahun. Hancur berkeping-keping. Potongan kertasnya dilempar ke muka gue. Berhamburan kayak salju. Surya, lu udah gila harta ya? Lu cuma kulit teknik yang mainan lumpur. Gak level dapat 5,5 miliar. Ngimpi aja lu sana. Muka gemuk Pak Jaka kelihatan penuh hinaan. Dia ngerampas alat cek kadar gula anggur gue. Alat yang udah gue pakai 2 tahun. Itu alat mahal yang gue beli dari hasil nabung. Dia banting itu alat ke tanah keras-keras. Langsung hancur berantakan. Layarnya retak parah. Terus dia narik paksa. Buku catatan teknik gue yang ada di meja. Dia sobek-sobek kasar. Kertasnya dibuang ke angin. Berceceran di mana-mana. Surya, jangan sok iye lu. Di kebun ini cuma kerjaan nyiram sama nyemprot obat doang. Gue cari orang sembarangan juga bisa. Asal lu tahu ya, kerjaan begini mah anjing juga bisa. Tangan gue ngepel kencang di balik baju. Kuku gue sampai nancap ke telapak tangan. 2 tahun full. Gue kerja dari subuh sampai tengah malam. Demi ngatasin penyakit tanaman itu. Gue begadang terus di greenhouse. Tapi di mata dia, semuanya cuma dianggap kerjaan remeh yang anjing pun bisa. Mulai hari ini, lu gue pecat. Cabut lu dari kebun ini. Jangan pernah balik lagi. Belum sempat gue ngomong. Pak Jaka ngeluarin beberapa lembar fotokopian. Dipamerin di depan muka gue dengan songongnya. Lu pikir lu doang yang punya teknik? Itu fotokopian catatan gue soal racikan tanah. Formula pupuk, sama jadwal pengairan. Lihat nih, semua teknik rahasia lu udah gue suruh orang buat fotokopi. Hahaha, gue udah paham semua cara nanamnya. Tahun depan panennya pasti makin gila. Sekarang lu udah nggak ada gunanya lagi buat gue. Gue liatin fotokopian di tangannya. Rasanya konyol banget. Formula itu harus berubah-ubah terus ngikutin cuaca. Dia cuma pegang data mati gitu mah sama aja cari mati. Tapi gue diem aja. Gue nggak ngelirik sedikit pun rongsokan alat gue di tanah. Gue cuma pelan-pelan angkat kepala. Terus ngelihat ke arah istri gue yang berdiri agak jauh. Arini, dia istri gue, belahan jiwa gue. Gue berharap dia bisa belain gue sedikit aja. Asal dia mau jalan ke arah gue sekarang. Semua rasa sakit hati gue selama 3 tahun ini bakal gue telan sendiri. Tapi pas mata kita ketemu, Arini langsung buang muka kayak orang ketakutan. Dia nggak nyamperin gue, malah ngumpet di balik punggung bapaknya. Surya, bener kata bapak. Duit ini kan emang punya keluarga Jaka. Lu itu orang luar, kok tega mau ngambil setengahnya? Hati gue rasanya kayak ditusuk belati. Lagian dikasih 20.000 juga udah lumayan kan? Udahlah, ambil aja terus pergi. Lagian kita emang beda kasta dari awal. Lu nggak bakal bisa menang lawan bapak gue. Lihat perempuan yang dulu gue perjuangin. Mati-matian demi kebahagiaannya. Tiba-tiba gue ngerasa jijik dan asing banget. 3 tahun masa muda gue. Ribuan hari penuh keringat. Ternyata ujung-ujungnya cuma dibalas pengkhianatan yang busuk begini. Hati gue detik itu juga bener-bener mati. Oke. Bagus. Gue lirik tajam pasangan bapak anak itu. Gue nggak ngomong sepatah kata pun lagi. Gue balik badan. Melangkah pergi tanpa nengok lagi. Pas keluar dari gerbang rumah mereka, gue ngerasa beban berat selama 3 tahun ini. Akhirnya lepas juga. Tiba-tiba, speaker butut di kantor desa bunyi kencang banget. Perhatian buat seluruh warga desa. Lahan batu di ujung timur desa yang terbengkalai. Sekarang dibuka buat siapa aja yang mau nyewa. Siapapun yang mau ngurus. Harganya murah gila, gak masuk akal. Cuma 20.000 buat sewa 50 tahun. Yang minat buruan merapat ke kantor desa. Itu kan lahan mati yang rumput aja ogah tumbuh. Tapi denger itu, darah gue yang tadinya dingin langsung mendidih. Gue gak mikir 2 kali. Langsung gas ke kantor desa. Pas gue tanda tangan kontrak atas nama Surya. Satu kantor langsung hening. Sur, lu yakin mau ambil itu? Lu beneran udah mikir mateng?
Lahan itu mah, tanah keramat, rumput aja mati di situ. Ngapain lu buang duit buat beli tumpukan batu? Gue senyum tipis, tenang aja, Pak Kades. Saya udah ada rencana. Beritanya nyebar cepet banget kayak gosip artis. Baru setengah hari udah sedesa tahu. Udah denger belum? Si Surya stres gara-gara diusir pajaka, kayaknya jadi gila. Masak dia nyewa lahan batu itu? Duh, kasihan banget ya. Padahal anaknya rajin. Berita ini pasti nyampe juga ke kuping pajaka. Dia lagi duduk santai di mobil BMW barunya. Ketawa ngakak sampai mau mampus. Gue kira dia punya harga diri. Ternyata emang tolol. Pakai acara nyewa lahan batu segala. Itu mah namanya gali kuburan sendiri. Kita lihat aja kapan dia jadi gelandangan. Sementara itu, gue lagi sendirian. Berdiri di tengah lahan batu yang sepi. Angin kenceng campur debu nerjang muka gue. Di bawah kaki gue cuma ada limbah tambang bau. Sama batu-batu tajam. Kelihatannya gersang banget. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi di mata gue, tempat ini harta karun. Gue jongkok pelan-pelan. Gue singkirin batu-batu di permukaan. Terus gue ambil segenggam tanah hitam kecoklatan di lapisan bawah. Gue deketin ke hidung, gue cium pelan. Selain bau limbah yang nyengat, ada bau mineral. Yang khas banget. Bibir gue langsung senyum sinis. Gue ketawa tipis penuh arti. Orang taunya di sini cuma lahan beracun logam berat. Padahal di bawah tanah ini ada kandungan. Unsur hara langka yang melimpah banget. Asal gue bisa netralin racun logamnya. Tempat ini bakal jadi kebun kelas dunia. Gue nggak punya duit buat sewa alat berat. Jadi gue mulai pakai cara manual. Di pojokan lahan yang nggak kena angin. Gue pakai terpal-terpal bekas. Buat bikin tenda seadanya. Ya udahlah, yang penting bisa buat tidur. Besok paginya, pas masih subuh, gue udah pegang sekop. Langsung. Siang malam bersihin limbah beracun di atas tanah. Gali terus, gali lagi. Batu tajam bikin sarung tangan gue jebol. Tangan gue sampai lecet berdarah-darah. Keringat ngucur deres di baju tipis gue. Gue kerja kayak robot yang gak ada capeknya. Maksa lahan mati ini. Biar bisa dibuat lubang tanam pertama. Pas mau siang, ada mobil BMW X5 kinclong banget. Ngelakson kencang-kencang. Berhenti di jalan tanah bawah lahan batu. Kacanya pelan-pelan. Turun. Kelihatan muka pajaka yang berminyak dan sok asik. Ini kan Surya si ahli tanam kita, kan? Hahaha. Lagi ngapain lu? Ngorek-ngorek batu? Emang bisa batu ditanamin emas? Gue tetap nunduk sambil ngayun skop. Ngelirik dia aja ogah. Surya. Ya elah, inget-inget masa lalu lah kita. Kalau lu beneran udah nggak bisa makan, mending lu jadi satpam di kebun anggur gue aja. Hahaha. Gue kasih gaji 2 juta sebulan deh. Lumayan kan, dapat jatah nasi sisa juga. Gue nggak bales. Cuma suara skop kena batu yang kedengeran nyaring. Pak Jaka mendengus kesel. Dia injek gaspol. BMW-nya ngebut ninggalin debu yang ngebul banget. Pas dia udah jauh, gue berhenti bentar. Lumpuh di skop. Sambil ngeliatin bayangan mobil itu pelan-pelan hilang. Rambut gue berantakan ditiup angin. Gue usap keringat di jidat. Terus gumam dalam hati. Di dunia ini, resep menang, yang asli itu. Bukan ada di lembaran kertas fotokopian sampah itu. Tapi semua ada di dalam otak gue. Teknologi gue nggak bisa lu copy. Permainan baru aja dimulai, bos. Semua tabungan yang gue simpan bertahun-tahun. Gue beliin. Beberapa truk pupuk hayati khusus yang baunya aneh. Sama puluhan ribu bibit. Batang bawah anggur hutan yang kelihatannya kering kerontang. Kalau malam di lahan batu ini, suara anginnya serem banget lewat sela-sela batu. Gue meringkuk di dalam tenda yang bocor. Cuma ditemenin lampu cas yang udah redup. Di kertas putih gede, gue gambar pelan-pelan rencana masa depan gue. Itu peta rencana tanam yang detail banget sampai ke titik koordinatnya. Di mana posisi matahari paling bagus. Di mana kandungan mineral paling padat. Mana jalur pembuangan air yang pas. Model pertanian modern di otak gue. Mulai gue tuang semua ke kertas. Bukan cuma itu. Gue juga beli sensor-sensor bekas sama papan sirkuit. Di bawah lampu remang-remang, gue rakit alat buat monitoring tanah. Sama sistem irigasi otomatis. Versi awal buatan sendiri. Gue ketawa sendiri. Surya, lu beneran mau numpahin nyawa lu? Cuma buat tumpukan batu ini? Besoknya, gue bawa skop yang berat banget. Ke bagian paling dalam dari lahan batu, di bawah tebing. Di situ ada sumber air yang ngumpet. Kecil sih, tapi itu jantung dari gunung ini. Pas gue lagi gali kencang-kencang, tiba-tiba kedengeran suara, tang, keras banget. Skop gue kena benda keras. Jantung gue langsung deg-degan parah. Gue jongkok, terus buru-buru gue keruk tanahnya pakai tangan kosong. Di balik lapisan limbah tambang yang tebal itu, gue akhirnya nemuin lapisan batuan warna ungu tua. Ini dia, batuan purple sale yang kaya mineral. Ini senjata rahasia gue. Gue usap muka gue yang penuh lumpur. Mata gue penuh amarah sekaligus ambisi. Selama ada nutrisi dari batuan ini, plus pupuk hayati racikan gue. Lu lihat aja nanti pembalasan gue. Mata gue udah penuh ambisi sekarang. Asal ada nutrisi mineral dari lapisan batuan ini. Ditambah lagi pupuk bakteri yang gue racik sendiri. Nasib lahan batu ini bakal berubah total sebentar lagi. Setengah bulan kemudian, kebun anggur Pak Jaka. Jadi percontohan teknologi canggih sedesa. Dia pesan 1 set, sistem irigasi dan pemupukan otomatis. Katanya sih impor dari Jerman. Dia pamer terus di status media sosialnya. Zaman udah berubah. Sekarang bertani tuh pakai otak sama teknologi canggih. Manajemen tanpa orang, kasih pupuk presisi. Tahun depan anggurnya nggak cuma makin manis, tapi gedenya bakal naik 2 kali lipat. Sementara gue, di bawah terik matahari. Lagi dorong gerobak roda 3 butut. Gue angkut berkali-kali. Pupuk bakteri hayati yang bentuknya
Lembek kayak lumpur busuk ke lahan batu. Di dalam pupuk itu, ada campuran ampas kedelai fermentasi sama enzim aktif khusus. Kalau kena jemur matahari, baunya minta ampun, busuk banget. Lihat tuh, ini toh yang katanya ahli si Surya itu. Punya rumah mertua gede malah nggak ditinggalin. Malah lari ke sini mainan lumpur bau. Bikin malu orang sekolahan aja. Kalau sampai dia bisa panen di sini, gue telen dia itu gerobak bututnya. Hahaha. Sampai muka gue udah nggak jelas bentuknya. Udah kayak kuli kasar zaman dulu. Sekop demi sekop pupuk itu, gue kubur ke dalam lubang tanam yang gue gali sendiri. Ngelihat bibit-bibit batang bawah. Anggur hutan yang kering dan kayak mau mati itu. Hati gue mantap banget. Sistem otomatis punya Pak Jaka itu cuma bikin tanah yang udah capek jadi makin stres gara-gara kimia. Beda sama gue. Gue lagi ngebangun ulang ekosistem dari nol di lahan mati ini. Gue bikin siklus mikro yang sehat. Lahan batu ini emang neraka buat tanaman biasa. Tapi buat anggur hutan pilihan gue, ini tuh tempat latihan paling sempurna. Gue tanam batang-batang yang kelihatannya kayak kayu mati ini ke dalam lubang tanah yang udah gue campur formula rahasia. Sambil kerja, gue bayangin gimana mereka bakal tumbuh nanti. Orang cuma lihat anggur hutan ini tumbuhnya lelet dan buahnya kecut. Tapi mereka nggak tahu akarnya sekuat apa. Akarnya bisa nembus ke dalam tanah sampai belasan meter. Ngebelah batuan keras. Nggak cuma tahan asam sama logam berat, tapi daya tahan tubuhnya jauh di atas anggur biasa. Cuma fondasi sekuat ini yang bisa nopang anggur emas di mimpi gue. Abis nanam puluhan ribu bibit, gue nggak istirahat. Gue ambil kotak pendingin yang gue bawa. Gue keluarin entres atau batang atas yang udah gue segel rapi. Ini jenis kristal es. Varietas mutasi paling top yang gue kembangin diam-diam selama 3 tahun. Kulitnya tipis banget tapi renyah kayak es batu. Dagingnya punya aroma mineral alami yang seger banget. Tapi jenis ini punya kelemahan fatal. Manja banget sama lingkungan. Cuma kalau disambung ke batang bawah anggur hutan lahan batu ini, dia bisa dapat energi hidup yang luar biasa buat bermutasi. Nasib gue ada di tangan kalian nih, gumam gue. Gue duduk di sela-sela bebatuan lahan batu. Pisau sambung di tangan gue gerak lincah banget. Gerakannya halus, cepat, sampai kayak ada bayangannya. Ini teknik sambung pucuk ganda temuan gue sendiri. Tiap irisan harus pas dalam 3 detik. Ikatan plastiknya juga nggak boleh terlalu kencang atau longgar. Biar nutrisinya tetap lancar ngalir. Nggak sampai sejam, gue udah nyelesain ratusan batang di bawah terik matahari. Pas gue lagi fokus-fokusnya, kedengeran suara rem mendecit. Sama suara mesin BMW yang khas itu. Pak Jaka sama Arini turun dari mobil. Pak Jaka pakai kemeja sutra yang norak. Arini bawa payung, mukanya kelihatan jijik. Pas nginjek jalanan yang penuh debu itu. Duh, Surya, masih aja ngurusin kayu-kayu busuk itu, Sur. Tadi gue lewat, gerakannya lincah juga ya. Udah kayak pemain sirkus. Badan gue udah penuh keringat sama daki. Sayang banget, keahlian lu dipakai di tempat sampah begini. Ngapain sih buang waktu di lahan mati ini? Surya, lihat deh kondisi lu sekarang. Kalau dulu lu tetap di rumah bapak, minimal lu masih bisa hidup layak lah. Sekarang, cuma demi harga diri yang gak seberapa. Lu malah jadi kayak pengemis begini. Worth it nggak? Gue berhentiin pisau gue. Tapi gue nggak nengok sama sekali ke mereka. Gue cuma fokus ngecek sambungan yang baru gue bikin. Bagi gue, 2 orang ini udah nggak ada harganya dibanding 1 tunas anggur ini. Surya, lu pikir kalau lu bisa panen di sini, lu bisa bikin gue malu? Gue udah nanya ahli pertanian kabupaten. Logam berat di sini tuh udah kelewat batas. Kalaupun tumbuh, itu anggur pasti beracun. Siapa yang makan, dia yang mati. Bener tuh. Udahlah, jangan keras kepala. Mending balikin tuh kontrak sewa. Terus minta maaf sama bapak. Bapak pasti masih kasihan. Nanti dikasih deh kerjaan di gudang belakang biar nggak malu-maluin. Baru deh sekarang gue lirik mereka dingin. Anggur beracun? Pak Jaka, mending urusin aja lahan bapak sendiri. Urusin tuh anggur Shine Muscat yang kebanyakan dikasih pupuk kimia. Kalau hujan deras dikit, lihat aja siapa yang bakal nangis nanti. Halah, bacot, kebun gue aman-aman aja. Lu itu cuma kuli yang sirik doang. Gue nggak ngeladenin lagi. Gue jongkok lagi, terus keluarin sensor tanah buatan gue sendiri dari kantong. Gue tanam sensornya di bawah salah satu bibit. Surya, lu itu sebenarnya lagi dendam apa sih? Duit bagi hasil 5,5 miliar itu. Emang lu ngerasa pantas dapat segitu? Bapak kasih tawaran jadi satpam. Itu udah baik banget gara-gara masih nganggep lu menantu. Ngapain sih lu nyiksa diri di sini? Gue munggain dia, males banget mau jawab. Lampu indikator kecil di sensor gue mulai kedip-kedip cepat. Layar di jam tangan gue langsung nyala. pH tanah 6,2. Nutrisi organik mulai naik. Netralisir logam berat udah 15%. Lihat angka-angka itu, bibit senyum muncul di muka gue. Ini artinya, pupuk bakteri gue lagi kerja keras ngerubah tanah mati ini jadi hidup. Gue anggap hari ini kayak nggak ada di situ. Kayak angin lalu doang. Surya, lu jadi bisu ya sekarang? Ya udah, gue mau lihat. Itu kayu-kayu butut bisa jadi apa nantinya. Nanti kalau lu sujud-sujud minta tolong ke gue, nggak bakal gue gubris.
Gue liatin BMW itu cabut dari situ. Gue keluarin HP lama gue yang layarnya retak. Gue buka aplikasi kamera pengawas yang gue pasang diem-diem. Kelihatan jelas semua sudut lahan batu di layar. Rahasia di tanah ini. Nggak bakal ada yang bisa ngerusak. Waktu jalan terus, nggak kerasa udah masuk awal musim panas. Kebun Pajaka makin viral di medsos. Anggur Shine Muscat yang dipaksa pakai hormon sama pupuk kimia berlebih itu. Gedenya emang nggak masuk akal dibanding anggur biasa. Kelihatannya emang bagus banget buat difoto. Suatu hari pas gue mau beli peralatan tani di kota, gue lewat di samping pagar besi kebun Pajaka. Dia lagi nyuruh orang-orangnya bungkusin anggur pakai plastik. Sengaja banget dia petik satu dompol anggur yang belum matang. Terus dipamerin ke gue dengan muka songong. Gue cuma lirik sekilas, dan gue langsung tahu. Emang anggurnya gede-gede banget. Tapi permukaannya ada benjolan-benjolan kecil yang gak rata. Dan yang paling parah, di bagian bawah buahnya, udah mulai ada retakan kecil. Yang hampir gak kelihatan sama mata biasa. Pajaka lagi sibuk nyuruh-nyuruh kuli buat ngebungkusin buah pakai plastik. Dia sengaja banget metik satu dompol anggur. Yang belum mateng-mateng amat. Terus dipamerin ke gue sambil peringas-peringis songong. Gue cuma lirik tipis dari jauh. Tapi dalam hati gue udah tahu. Emang sih itu anggur gedenya gak ngotak. Tapi kulitnya penuh sama benjolan kecil. Yang gak rata, yang lebih parah lagi. Bawah buahnya, udah mulai retak-retak halus. Yang hampir gak kelihatan mata. Ini sih fix kebanyakan obat pembesar. Ditambah sistem otomatisnya asal guyur air sama pupuk terus. Efeknya, kulit buahnya gak kuat nahan daging yang melar duluan. Teknologi canggih, Pajaka. Malah bikin kebunnya di ujung tanduk. Wih, Surya, iri ya lu liatnya. Entar pas panen musim gugur, gue mau beli mobil Mercy baru. Terus gue mau nyalain petasan di lahan batu lu itu. Gue cuma ketawa sinis. Nggak gue tanggepin ocehan sampahnya. Gue kayu gerobak roda 3 gue balik ke lahan batu. Malamnya, langit langsung gelap petir di mana-mana. Badai gede yang gak biasa nerjang seluruh desa. Angin kenceng campur hujan segede biji jagung. Ngehantam tanah gila-gilaan. Besok paginya, pas hujan udah reda, gue buru-buru naik ke lahan batu yang udah becek banget. Jantung gue rasanya mau copot. Tapi pas sinar matahari pertama muncul, nyinarin sela-sela batu itu, mata gue langsung berkaca-kaca. Bibit anggur hutan yang habis diguyur badai semalaman. Termasuk sambungan, kristal es yang udah nempel. Nggak ada yang patah sama sekali. Malah di tengah lahan ekstrim ini, mereka dengan beraninya ngeluarin daun muda, yang seger banget warnanya. Abis hujan gede itu, cuacanya malah jadi panas banget kayak di dalam sauna. Dan mimpi buruk buat Pajaka. Akhirnya datang juga cuma dalam semalam. Gara-gara awalnya kebanyakan nyerap air, terus langsung dipanggang matahari. Kebun anggur Pajaka ngalamin bencana. Kulit anggur Shine Muscat yang melar maksa itu, udah nggak kuat lagi nahan tekanan dari dalam. Di kebun yang sepi itu, kedengaran suara, pletak-pletok. Buahnya pada pecah. Cuma dalam 2 hari, terjadi krisis pecah buah massal yang paling parah. Anggur-anggur segede gaban, yang dulu dibangga-banggain Pajaka pada retak dari bawah. Retakannya serem-serem banget. Airnya yang manis lengket ngucur ke batang. Terus langsung busuk gara-gara kepanasan. Baunya jadi asam-asam busuk nyengat banget. Laler hijau sama nyamuk langsung pada datang. Ngerubungin buah-buah busuk itu. Udah kayak awan hitam nangkring di atas para-para anggur. Pajaka berdiri di tengah kebun. Lihat lebih dari setengah anggurnya udah jadi bangkai di pohon. Dia panik bukan main, kayak kebakaran jenggot. Rambutnya dijambak-jambak sendiri. Duit miliaran di depan mata malah ambyar. Dia benar-benar hilang arah. Telepon sana-sini, ngemis-ngemis minta tolong. Ke ahli tani, gadungan yang dulu dia bayar. Aduh, Pajaka. Ini sih jelas gara-gara kelembapan tinggi abis hujan. Jadi kena jamur parah. Buruan kasih obat jamur sama pestisida. Dosisnya naikin 2 kali lipat biar tuntas. Semprot sekarang, suruh semua pakai masker. Hajar terus pakai obat. Jangan kasih kendor. Pajaka udah nggak pakai logika lagi. Dia bodoh amat sama aturan pakai di botol obatnya. Dia suruh kulinya nyampur obat sama pestisida. Sampai 3 kali lipat dosis normal. Mesin semprot bunyi menderu seharian di kebun. Bau kimia nyengat banget sampai kemana-mana. Warga yang lewat ratusan meter dari situ aja. Sampai pada batuk-batuk. Pajaka berdiri di pinggir kebun. Ngerasa pede banget obat dosis tinggi itu bisa nyelamatin kebun duitnya. Tapi besok paginya, pas Pajaka masuk ke kebun dengan muka sumringah, kakinya langsung lemes. Dia ambruk duduk di tanah becek. Daun anggur yang kemarin masih hijau royo-royo, sekarang jadi coklat kering semua. Pinggiran daunnya anggulung terus rontok, kayak abis dipanggang api gede. Anggur-anggur yang tadinya pecah, kena hajar kimia keras malah makin item terus ciut. Pas ada angin lewat, daun kering sama anggur busuk pada jatuh. Udah kayak hujan item yang bikin putus asa. Kebun, teknologi tinggi, yang katanya untung 11 miliar itu, cuma dalam semalam. Jadi lahan mati yang baunya minta ampun. Hancur semua, anggur gue. Duit gue hilang semua. Pajaka nggak mau bangkrut gitu aja. Dia nekat ngeluarin simpenan terakhirnya. Buat manggil ahli pertanian senior dari kota. Namanya Pak Broto. Pak Broto datang bawa alat-alat canggih. Pas lihat kebun yang ancur-ancuran gitu, jidatnya langsung berkerut parah. Dia diem aja masuk ke lahan. Pakai sarung tangan, terus mulai ambil sampel tanah. Sama sisa-sisa buah. Pak Broto buka kotak lab portable-nya di pinggir jalan. Pas dikasih cairan kimia, larutannya langsung berubah jadi butek banget.
Lihat hasilnya, Pak Broto cuma bisa geleng-geleng kepala, sambil ngehela napas panjang. Pak Jaka, Bapak ini lagi nanam buah apa lagi ngeracun tanah? pH tanahnya udah drop parah di bawah 4,5. Asiditasnya kelewat batas. Terus lagi, pestisida sama hormonnya udah overload banget. Bikin logam berat sama sisa kimia di tanah jadi bahaya. Pak Broto, masih bisa diselamatin nggak? Saya beli pupuk paling mahal buat benerinnya gimana? Nggak bisa, udah telat. Ekosistem tanah di sini udah bener-bener mati. Bukan cuma tahun ini gagal panen. Sampai 10 tahun ke depan pun, lahan ini nggak bakal bisa ditanemin apa-apa buat dimakan. Bapak sendiri yang bikin hancur gara-gara serakah. Kata-kata itu rasanya kayak petir nyamber kepala Pak Jaka. Dia langsung pusing, matanya gelap. Nyaris pingsan di situ juga. Gagal panen 10 tahun, itu artinya dia bakal bangkrut total. Dan dikejar-kejar utang segunung. Pas lagi hening-heningnya, cuma kedengaran suara napas sesek Pak Jaka. Tiba-tiba ada angin segar, ngalir dari arah gunung di sana. Angin ini nggak cuma ngilangin bau kimia yang nyengat, tapi bawa aroma yang khas banget. Pak Broto yang lagi beresin alat langsung diem. Dia hirup dalam-dalam itu aroma. Matanya yang tadi butek langsung melotot kaget. Dia nengok ke arah angin itu datang. Bau wangi apa ini? Orang-orang pada ngeliatin ke arah sana juga. Lahan batu yang tadinya gersang dan serem, yang dianggap tanah keramat sama warga, sekarang malah kelihatan ijo royo-royo luar biasa. Pemandangannya gila banget. Satu lahan penuh sama pohon anggur yang rimbun. Kayak batu zamrud raksasa nempel di bukit gersang. Daun-daunnya lebar dan seger banget. Mengkilap sehat kena sinar matahari. Terus yang bikin makin melongo. Di sela-sela batang itu ada dompolan anggur. Segede kepalan tangan bayi. Bening-bening kristal. Pas kena goyang angin dikit. Wanginya langsung nutupin bau busuk pestisida. Dari kebun Pak Jaka. Pak Jaka ngucek-ngucek matanya. Dia teriak gak percaya. Gak mungkin. Itu kan lahan mati. Tanah beracun. Mana bisa tumbuh barang kayak gitu? Pasti itu anggur siluman. Surya pasti pakai dukun ini mah. Pas Pak Broto ngeliatin dengan muka kaget. Surya cuma ngomong santai, ini namanya teknologi biodegradasi, Pak. Saya pakai pupuk mikroba khusus. Sama manfaatin akar kuat anggur hutan asli. Anggur bening-bening kristal. Goyang-goyang pelan ditiup angin sepoi-sepoi. Wanginya yang seger banget. Langsung nutupin bau busuk pestisida. Dari kebun bapak mertua di sebelahnya. Pak Jaka ngucek-ngucek matanya. Teriak gak percaya, gak mungkin. Ini kan lahan mati. Tanah beracun kok bisa tumbuh barang ginian? Pasti ada yang gak beres. Si Surya pasti pakai ilmu hitam. Pas ahli pertanian Pak Broto ngeliatin dengan muka kaget. Surya cuma jawab santai, ini namanya teknik degradasi kelat. Gue pakai pupuk bakteri hayati khusus. Sama manfaatin akar kuat anggur hutan asli. Buat ngunci logam berat di dinding sel akar bawah. Jadi logamnya nggak bakal naik ke buah. Logamnya mentok di bawah, nggak bakal tembus ke atas. Malah, mineral sama unsur hara melimpah di lahan batu ini. Lewat proses biokimia yang ribet. Malah bikin anggur ini punya rasa unik. Yang nggak bakal bisa didapat kalau nanam di tanah biasa. Pak Broto sampai melongo dengar penjelasannya. Surya asal ambil satu butir anggur. Dari pohon yang paling tinggi. Buahnya, warnanya hijau bening transparan gitu. Kulitnya kencang, terus ada lapisan bedak alaminya. Cobain deh. Surya kasih anggurnya ke Pak Broto yang masih syok. Pak Broto nerima pakai tangan gemeteran. Pas dipegang, dia kaget anggurnya keras banget. Padat kayak batu giok. Dia masukin ke mulut pelan-pelan. Pas digigit, kretes, bunyinya banget. Sarinya langsung muncrat di dalam mulut. Itu rasa yang belum pernah dirasain Pak Broto seumur hidup. Nggak ada serat-seratnya sama sekali. Dagingnya garing kayak es batu. Ini, rasanya gila banget. Manisnya pas, nggak bikin enek. Ada aroma seger khas pegunungan. Teksturnya renyah kayak gula kristal. Surya, lu udah nyiptain varietas kelas dunia. Pak Jaka yang berdiri di bawah cuma bisa dengerin pujian itu. Matanya merah gara-gara sirik. Dia lari kayak anjing gila. Nyamber satu anggur terus dimakan. Tadinya mau ngatain, tapi pas ngerasain buahnya, katanya langsung ketelan lagi. Malam datang. Lahan batu jadi sepi banget, hawanya nggak enak. Pak Jaka ngumpet di gudangnya. Tatapannya licik. Di tangannya ada beberapa jerigen. Asam kuat yang baunya nyengat banget. Kebun dia udah hancur. Nama dia udah jelek. Sekarang otaknya cuma satu. Surya juga nggak boleh seneng. Sur, lu yang maksa gue. Kalau lu bisa nanam emas di tanah beracun, bakal gue bikin emas lu jadi abu. Dia pakai sarung tangan karet tebal, pakai masker, terus nyelinap ke lahan batu kayak maling. Dia udah apal. Di mana saluran irigasi buatan Surya? Lihat air gunung yang jernih di situ. Muka Pak Jaka jadi kelihatan. Jahat banget. Dia buka tutup jerigennya, terus tumpahin semua asam kuat dosis tinggi ke dalam saluran air itu. Mampus lu, mampus. Cairan asamnya bereaksi sama beton saluran. Keluar asap putih yang baunya busuk. Pak Jaka seneng lihat air beracun itu ngalir ke arah pohon-pohon anggur. Ancur dah, ancur.
Ambiar semua, hahaha. Abis itu dia langsung kabur di tengah kegelapan. Tapi dia nggak tahu. Nggak jauh dari situ, di antara pohon tua di pinggir lahan, ada kamera CCTV inframerah super jernih, yang diam-diam merekam semuanya. Aksi ngeracun dia kerekam jelas. Sampai muka jahat dia pun, kelihatan terang benderang. Dikirim langsung ke tablet di dalam tenda Surya. Di dalam tenda, Surya lagi duduk santai, megang cangkir teh hangat. Dia cuma senyum dingin ngeliat layar. Pak Jaka, kesempatan terakhir Bapak. Ternyata Bapak hancurin sendiri. Besok paginya, ada 3 mobil mewah. Rolls-Royce culinan warna hitam. Masuk ke desa pelosok ini dengan gagahnya. Pintu mobil depan kebuka. Turun cewek pakai setelan jas hitam keren. Pakai kacamata frame emas. Namanya Bu Sandra. CEO, Kebun Sultan. Toko buah paling elit seprovinsi. Aduh, Bu Sandra, kehormatan banget. Ibu mau datang ke sini. Bikin desa kita jadi mentereng nih. Hehe, coba lihat anggur Shine Muscat saya. Biarpun habis kena hujan dikit, tapi kualitasnya masih oke punya. Tetap kualitas jempolan. Bu Sandra nerima anggurnya ogah-ogahan. Anak buahnya langsung keluarin sarung tangan putih sama plastik sampel. Pak Jaka masih aja nyerocos. Bu, ini pakai sistem irigasi otomatis loh. Tiap butirnya dirawat kayak ngerawat emas. Masalah harga bisa diatur lah. Bu Sandra diem aja. Cuma ngeliatin anggur itu dengan muka datar. Tatapannya tajam banget. Neliti dari batang sampai kepadatan buahnya. Warga desa pada bisik-bisik. Ini kan orang penting yang nentuin nasib petani desa. Kalau bisa kerjasama sama Bu Sandra, kebun Pak Jaka yang udah setengah hancur itu masih bisa laku mahal. Tapi pas Bu Sandra nyobain satu butir anggurnya, muka dia langsung berubah jadi bete parah. Dahinya ngerut. Nggak sampai ditelen. Dia ambil sapu tangan. Terus anggurnya dilepek ke situ. Bu Sandra ngelempar sisa anggurnya balik ke Pak Jaka. Ini bau obatnya nyengat banget. Buahnya lembek, nggak ada tenaganya. Ini mah sampah hasil paksaan kimia. Pak Jaka pikir lidah saya mati rasa? Atau Bapak pikir pelanggan saya itu bodoh? Barang beracun gini dikasih ke babi juga ogah. Kok berani-beraninya mau dijual? Muka Pak Jaka langsung merah padam nahan malu. Dia berdiri matung. Ngerasa diomongin warga sekitar. Rasanya panas banget. Bu, dengerin dulu penjelasan saya. Ini gara-gara hujan gede kemarin. Aslinya nggak begini kok. Nggak usah banyak alasan. Bu Sandra ngelap tangannya dengan muka jijik. Terus bilang ke asistennya, cabut kita. Nggak perlu lama-lama di desa ini. Isinya cuma sampah kimia semua. Pak Jaka lemes banget. Kalau sampai Bu Sandra ngomong gitu ke kolega bisnisnya. Karir dia sebagai juragan anggur tamat sudah. Pas Bu Sandra mau naik mobil buat balik. Tiba-tiba ada angin seger pagi. Bertiup dari arah lahan batu. Angin itu bawa wangi mineral yang segar. Campur aroma bunga mawar yang kuat banget. Wanginya langsung kecium sama hidung peka Bu Sandra. Kaki dia yang udah mau masuk mobil langsung berhenti. Bu Sandra nengok. Matanya melotot. Lihat ke arah lahan batu yang ijo royo-royo itu. Bentar. Ini wangi apa ya? Kok bisa nembus bau-bau logam? Sama kimia di sini? Dia nggak peduli lagi sama Pak Jaka yang bengong. Dia langsung jalan cepat ke arah lahan mati yang tadinya dihina-hina warga. Mata dia benar-benar penasaran sama wangi sempurna itu. Dia bahkan gak mikirin. Sepatu high heels mahalnya yang limited edition. Buat ngelewatin jalanan becek sama asistennya. Ngelewatin semak-semak. Nginjek lumpur becek. Tapi pas nyampe, Bu Sandra yang udah keliling dunia. Langsung kaget bukan main. Lahan batu yang isinya limbah tambang hitam. Yang semua orang takuti itu. Malah ada kebun anggur yang rimbun banget. Batang-batang pohonnya kuat-kuat banget. Kelihatan punya daya tahan tinggi. Kayak naga ijo lagi nangkring di lahan tandus. Kena angin dikit. Wanginya bikin nagih. Pas kena sinar matahari. Anggur-anggur bening itu kelihatan kayak permata zamrud paling murni. Silau banget, kulitnya tipis sampai kelihatan dalamnya. Nggak ada cacatnya sama sekali. Di bawah pohon-pohon itu, Surya lagi pakai kemeja butut yang warnanya udah pudar. Lagi fokus banget metikin buah. Pelan-pelan banget kayak lagi pegang barang pecah belah. Bu Sandra, jangan ke situ. Itu lahan sampah, isinya racun semua. Itu yang punya orang gila yang diusir mertua. Buahnya bahaya, nggak boleh dimakan. Tapi Bu Sandra nggak dengerin. Sebagai pengusaha buah elit, dia tahu ini barang langka yang cuma ada 1000 tahun sekali. Dia narik napas, nyamperin Surya. Buang semua gengsinya. Permisi, Mas. Saya Sandra dari Kebun Sultan. Boleh nggak saya icip satu butir anggurnya? Surya nengok, ngeliatin cewek kaya raya ini dengan tenang. Terus ngangguk dikit. Dia petik satu butir, terus dikasih. Bu Sandra nerima pakai 2 tangan. Terus masukin ke mulut. Pas digigit. Kretes, bunyinya banget. Bu Sandra langsung matung kayak kesetrum. Nggak ada asam-asamnya sama sekali. Manisnya juga alami banget, bukan manis buatan. Seger kayak air es pegunungan. Wanginya bunga mawar campur mineral seger banget. Dia melotot kaget. Suaranya sampai gemeteran pas manggil asistennya. Cepat, ambil alat cek kadar gula paling akurat. Asistennya ribet buka koper password. Ngeluarin alatnya. Bu Sandra sendiri yang ngecek pakai jarum sensornya. Layarnya nyala. Angka merahnya naik cepat banget. Terus berhenti di angka 24,0 Brix. Semua orang langsung diam 1000 bahasa. 24 Brix, alami tanpa obat pembesar.
Ini bukan cuma anggur paling enak yang pernah saya makan. Ini keajaiban biologi. Asistennya juga nyicip diam-diam satu butir. Gila, Bu Sandra. Ini jauh lebih enak dari anggur impor paling mahal manapun. Kita harus dapat anggur ini, berapapun harganya. Mas Surya, ada berapa stok anggur kristal es ini? Saya ambil semuanya. Saya bayar 400.000 per kilo. Pak Jaka sama Arini yang baru nyampe lahan batu sambil ngos-ngosan. Langsung kaget dengar harganya. Pak Jaka langsung ambruk lemes di tanah berbatu. Padahal anggur Shine Muscat dia yang paling bagus aja. Cuma laku 30.000 per kilo pas lagi mahal-mahalnya. Ini anggur Surya harganya belasan kali lipat dari punya dia. Tapi ceritanya belum berhenti di situ. Tiba-tiba datang lagi 2 mobil mewah di depan desa. Juragan buah dari luar daerah pada rebutan naik ke lahan. Gue bayar 450.000. Enggak, 500.000 per kilo. Jual ke saya aja, Mas Surya. Saya bayar 600.000. Cash sekarang juga. Saya ambil 800.000 per kilo. Asal kontrak eksklusifnya sama saya. Saya transfer DP-nya detik ini juga. Total panen di lahan batu ini bisa tembus lebih dari 33 miliar rupiah. 33 miliar. Arini dengar angka itu. Langsung ngerasa dunianya muter-muter. 500 rupiah ribu per kilo, Pak Surya, jual ke saya aja. Saya berani 560 rupiah ribu, langsung transfer DP sekarang. 800 rupiah ribu per kilo. Gue tawar 600 rupiah ribu. Asal Bapak mau tanda tangan kontrak distributor eksklusif sama saya. Detik ini juga saya suruh orang keuangan transfer. Seluruh hasil panen dari Bukit Batu Beracun ini. Estimasi total nilainya tembus 30 miliar rupiah. 30 miliar, Linda kaget pas dengar angka segitu. Dunia rasanya kayak mau runtuh. Tas branded di tangannya sampai jatuh, plak, ke tanah. Surya ngelihat keseriusan di mata Bu Siska. Akhirnya dia senyum tipis. Tapi nggak sanggup ngilangin rasa putus asa dan dingin di hati tetangga sebelah ini. Pak Sugeng sama Linda. Muka mereka udah pucat pasi, lemes duduk di tanah. Cuma bisa bengong ngelihat asisten Bu Siska. Dengan hormat ngerahin kontrak gila senilai 30 miliar rupiah. Ke tangan Surya. Pak Surya, Bapak pakai tanah rongsokan yang paling busuk. Tapi bisa numbuhin buah terbaik di dunia. Bapak benar-benar pakar pertanian sejati. Bapak ini cahaya buat semua petani di industri buah-buahan kita. Suatu kehormatan bagi Royal Fruit bisa kerja sama-sama Bapak. Nggak lama, wartawan dari TV nasional juga pada datang. Kamera dan mikrofon langsung disorot ke arah buah-buah busuk. Yang bau menyengat karena hancur kena asam kuat dan hormon berlebih. Setelah diperiksa, perkebunan ini melanggar keras aturan keamanan produksi pertanian. Residu logam berat dan pestisidanya lewat batas sampai 30 kali lipat. Begitu beritanya tayang, reputasi Pak Sugeng si, Raja Buah, langsung hancur total seprovinsi. Para tengkulak yang dulunya menjilat dia, sekarang pada balik badan, nggak mau kenal. Surat pemutusan kontrak, dan somasi pengacara berdatangan ke rumah Pak Sugeng kayak hujan salju. Para mitra marah-marah dan nuntut dia. Bayar denda pelanggaran kontrak 2 kali lipat. Ngelihat tuntutan ganti rugi yang tembus puluhan miliar, Pak Sugeng kena mental. Semua rekeningnya dibekuin. Mobil disita. Cuma dalam semalam. Dari orang kaya yang nyetir BMW. Dan sombongnya selangit. Berubah jadi gembel yang dihujat semua orang. Dan dikejar-kejar utang. Jatuh miskin mendadak bikin dia linglung seharian. Cuma bisa ngumpet di kamar gelap sambil mabuk-mabukan buat ngelupain masalah. Sugeng, Anda diduga melakukan tindak pidana perusakan usaha orang lain. Ini surat panggilannya. Ikut kami sekarang juga. Di ruang interogasi. Lampu putih yang silau banget langsung nyorot ke mata Pak Sugeng. Dia udah kayak burung kena panah. Duduk gemeteran di kursi. Pak polisi, Pak. Saya difitnah. Beneran, saya nggak bersalah. Saya nggak ngapa-ngapain. Polisi di depannya cuma senyum sinis. Terus buka laptop di meja. Di layar, kelihatan jelas rekaman CCTV. Gerakannya halus tapi kerasa dingin banget dan nggak bisa diganggu-gugat. Kejadian tengah malam beberapa hari lalu. Pak Sugeng pakai masker sama sarung tangan. Mengendap-endap ke Bukit Batu Beracun. Nguangin berderet-deret jerigen asam industri yang ngebul. Ke dalam bak irigasi punya Surya. Ini. Bukti udah telak. Mau ngeles apa lagi? Bentak si polisi dengan suara keras. Bukan cuma pakai pestisida terlarang yang bikin polusi parah. Tapi juga sabotase dengan racun. Buat ngerusak proyek pertanian orang lain senilai miliaran. Anda bakal kena ganti rugi perdata yang gede banget. Plus hukuman penjara maksimal 3 tahun. Pak Sugeng bener-bener putus asa. Nunduk sambil nangis sesenggukan sampai ingusan. Cuma bisa gemeteran pas ngecap jempol di surat pengakuan dosa. Surya, asal kamu cabut laporannya. Aku mau langsung rujuk sama kamu. Nanti di rumah kamu yang jadi bos. Aku bakal nurut apa kata kamu. Aku rela jadi babu kamu, Surya. Hahaha. Warga yang nonton pada bisik-bisik. Tapi kejadian plot twist ini malah bikin semuanya ngerasa puas. Ngelihat kelakuan bapak sama anak yang mengemis-ngemis jijik kayak gitu. Muka Surya datar-datar aja. Dia ngelihatin mereka dari atas. Kayak lagi nonton 2 badut lucu. Dia nggak ngomong apa-apa. Cuma pelan-pelan. Dengan tegas nyingkirin tangan Linda. Yang megangin ujung celananya kuat-kuat. Surya ngambil 1 buah anggur. Lengkeng es yang bening dari keranjang. Dimakan dengan elegan. Ngetes rasa manis seger yang kayak air pegunungan. Terus dia jalan ke samping.
ke arah keranjang kecil berisi barang bukti anggur busuk. Dari kebunnya keluarga Pak Sugeng. Buah-buah itu kulitnya udah hijau aneh, penuh bercak obat yang serem. Baunya kimia banget menyengat hidung. Surya ambil satu anggur beracun itu. Jalan pelan ke depan Pak Sugeng. Disodorin ke mulutnya. Ayo, Pak Sugeng. Suara Surya halus tapi nusuk. Ayo Pak Sugeng. Bukannya Bapak bilang ini metode high-tech, barang hasil tanaman Bapak sendiri. Bapak cobain dulu dong. Pak Sugeng melihat buah busuk beracun itu. Badannya gemeter kayak orang kedinginan. Bibirnya komat kamit. Giginya rapat. Nggak berani mangap sama sekali. Dia tahu benar. Sekali makan itu, bisa-bisa nyawanya melayang. Nggak mau. Surya senyum dingin. Terus anggur busuk itu dia lempar keras ke muka Pak Sugeng. Cairannya muncrat ke seluruh badannya. Keluarga Sugeng yang dulu sok jagoan, sekarang benar-benar jadi bahan omongan sedesa. Tapi ceritanya nggak cuma berhenti di balas dendam aja. Surya, setelah dapat pinjaman 30 miliar rupiah dari Bu Siska, dia nggak milih beli rumah mewah di kota, atau beli mobil sport buat pamer. Dia malah pakai duit itu buat bikin gebrakan besar di desa. Dia ngebentuk koperasi pertanian ekologis 10 orang. Warga yang dulu sempat ngetawain dia, sekarang pada nunduk malu berdiri di luar gerbang koperasi. Nggak berani masuk, tapi Surya malah buka pintunya. Sambil senyum diajak masuk. Yang lalu biarlah berlalu. Mulai hari ini, koperasi ini kebuka buat semua warga desa. Gue yang sediain bibit, racikan pupuk, sama teknologi buat olah tanah beracun secara gratis. Semua anggur lengkeng es yang dipanen, bakal gue beli 20% lebih mahal dari harga pasar. Urusan jualannya biar gue yang urus. Wah! Setahun kemudian, di bulan Oktober yang cerah, anggur lengkeng es punya Surya udah jadi primadona di pasar buah elit nasional. Barangnya rebutan, susah banget dicarinya. Susah banget dapetin satu biji pun. Sekitaran Bukit Batu beracun, yang dulu gersang, mati, dan gak ada rumput lewat. Sekarang udah disulap jadi hamparan kebun anggur. Ekologis yang luas banget. Pas angin musim gugur lewat, daun-daun hijaunya melambai. Anggur yang bening-bening itu, kayak permata yang berkilauan di mana-mana. Warga desa sekarang rumahnya udah jadi gedung mewah semua. Mereka semua penuh senyum bahagia dari hati. Bu Siska datang lagi ke desa pakai mobil mewahnya. Kali ini dia bukan cuma mau ambil buah, tapi bawa beberapa investor kelas kakap dari provinsi, buat ngobrol sama Surya, soal kerjasama strategis senilai 20 triliun rupiah buat skala nasional. Surya, apa yang kamu bikin bukan cuma keajaiban pertanian, tapi kamu lagi ngerubah peta pasar buah high-end di seluruh Indonesia.